Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita, channel sejarah. Kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah pengasuhan Nabi Muhammad SAW di tangan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, marilah kita ramaikan channel ini, kita subscribe channel ini agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menonton. Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun. Ibundanya yang bernama Siti Aminah membawa berziarah ke makam ayahnya yang bernama Abdullah di Yastrib. Aminah membawa Nabi Muhammad SAW beserta Ummu Aiman untuk mendampinginya. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan. Kemudian ia kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Beliau pulang ke Mekah. Beliau pulang dengan tangis, dengan hati yang pilu. Beliau merasa hidupnya semakin sunyi setelah peninggalan ibunya. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib memang sangat mencintainya, tetapi sungguh pun begitu kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas di dalam hati dan jiwa Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Nabi Muhammad SAW kecil sangat berduka ditinggal ibunya. Sekarang anak itu menjadi seorang anak yatim piatu. Sepeninggalan ibunya, Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hashim bahwa ada satu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasanya duduk mengelilingi tempat itu menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari, Nabi Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus Abdul Muthalib tersebut. Spontan anak-anaknya menarik Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh kakeknya Abdul Muthalib, beliau menegur anak-anak mereka, "Biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa," katanya. Abdul Muthalib mengasuh cucunya itu dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kekasih sayangnya kepada cucunya tersebut. Biasanya orang-orang tua itu dipimpin oleh seluruh Quraisy dan pimpinan Mekah. Diletakkannya hamparan tempat dia duduk di bawah naungan Ka'bah, dan anak-anaknya lalu duduk pula sekelilingi hamparan itu sebagai penghormatan kepada kedua orang tuanya. Tetapi apabila Nabi Muhammad yang datang, maka didudukkannya ia di sampingnya di atas hamparan itu sambil ia mengelus-ngelus punggungnya. Melihat betapa besarnya rasa cintanya itu, paman-paman Nabi Muhammad SAW tidak mau membiarkannya di belakang dari tempat mereka duduk. Sayang, Abdul Muthalib 2 tahun kemudian meninggal dunia dalam usia 80 tahun, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu baru berumur 8 tahun. Nabi Muhammad SAW dirundung kesedihan karena kematian kakeknya, seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal dunia. Begitu pula sedihnya ia sehingga ia selalu menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ke tempat peraduan terakhir. Bahkan sesudah itu ia masih tetap mengenangnya, sekalipun sesudah itu di bawah asuhan Abu Thalib, pamannya. Ia mendapat perhatian dan pemeliharaan yang baik sekali.
mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya, yang terus demikian sampai pamannya itu pun akhirnya meninggal dunia. Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad SAW sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudaranya tertua adalah Haris, tetapi dia tidak seberapa mampu. Sebaliknya Abbas yang mampu. Menurutnya ia adalah orang yang kikir dengan hartanya. Sekalipun dalam kemiskinan itu, tetapi Abu Talib mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan bangsa Quraisy. Dan tidak pula mengherankan kalau Abdul Muthalib menyerahkan asuhan Sayyidina Muhammad SAW kepada Abu Talib. Abu Talib mencintai keponakannya itu seperti Abdul Muthalib, sang kakek, karena kecintaannya itu sehingga mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang sejarah pengasuhan Nabi Muhammad di bawah asuhan kakeknya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah sejarah ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe.